Di jantung Surabaya, tersembunyi sebuah rumah yang menjadi bisikan di antara penduduk kota. Rumah megah bergaya Eropa itu berdiri di kawasan Bukit Darmo, sunyi dan terlupakan, meski kemegahannya dulu menjadi lambang kekayaan seorang pengusaha ternama. Namun kini, rumah itu dikenal bukan karena kemegahannya, melainkan kisah-kisah kelam yang mengikutinya. Orang-orang berbicara tentang langkah kaki yang bergema di malam hari, tangisan samar seorang wanita, hingga suara piano tua yang memainkan melodi dari dunia lain. Tak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu, hanya desas-desus tentang keluarga yang hilang secara misterius dan arwah-arwah yang konon masih tinggal di sana. Bagi kebanyakan orang, rumah itu adalah tempat yang harus dihindari, terutama saat malam tiba. Tapi bagi Rio, seorang pemburu sensasi dan vlogger eksplorasi angker, rumah itu adalah tantangan. Ia tak percaya pada cerita-cerita hantu, dan baginya, menjelajahi rumah itu seorang diri adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa keberanian bisa mengalahkan rasa takut. Namun, di malam gelap ketika Rio melangkah masuk, ia tak pernah menyangka bahwa malam itu akan menjadi mimpi buruk terburuk dalam hidupnya. Sebuah malam yang membuatnya bertemu dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Dan begitulah cerita ini dimulai, sebuah perjalanan singkat ke dalam kegelapan, di mana keberanian Rio akan diuji hingga batasnya. Apakah ia hanya seorang pemuda nekat, atau mangsa berikutnya dari kutukan rumah angker di Bukit Darmo? Di salah satu sudut elit Surabaya, tersembunyi sebuah rumah megah di kawasan Bukit Darmo. Rumah itu dulunya milik seorang pengusaha kaya bernama Pak Arya, yang terkenal dengan kekayaannya yang melimpah, tetapi juga desas-desus tentang cara-cara kotor yang ia gunakan untuk meraih kejayaannya. Rumah tersebut berdiri megah dengan arsitektur klasik Eropa, dihiasi pilar-pilar besar dan taman yang luas. Namun, keindahan itu sekarang hanya menjadi sisa-sisa masa lalu. Rumor tentang rumah itu bermula ketika keluarga Pak Arya tiba-tiba menghilang tanpa jejak sekitar 10 tahun lalu. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi, tetapi sejak saat itu, rumah itu kosong, ditinggalkan begitu saja. Penduduk sekitar sering mendengar suara-suara aneh dari dalam rumah saat malam tiba. Ada suara langkah kaki di lantai atas, suara perempuan menangis lirih, dan terkadang suara piano tua yang memainkan melodi melankolis. Padahal, rumah itu terkunci rapat. Suatu malam, seorang penjaga keamanan yang bertugas mengelilingi kawasan tersebut memberanikan diri mendekati rumah itu setelah mendengar suara gaduh. Dengan senter di tangannya, ia mencoba mengintip melalui celah jendela. Di dalam, ia melihat sosok seorang wanita berpakaian putih berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang terurai, dan tubuhnya terlihat membeku seperti patung. Penjaga itu memanggil, "Ibu, sedang apa di sini malam-malam?" Namun, wanita itu tidak menjawab. Beberapa detik kemudian, kepala wanita itu perlahan menoleh 180 derajat hingga wajahnya menghadap ke belakang tanpa menggerakkan tubuhnya. Wajah itu pucat pasi, dengan mata yang kosong dan senyum menyeramkan yang meregang hingga telinga. Penjaga itu pingsan di tempat. Keesokan harinya, warga menemukannya tergeletak di depan gerbang rumah itu. Ia hanya bisa bergumam tak jelas, tetapi ada satu kalimat yang terus ia ulangi, "Mereka masih di dalam, mereka tidak bisa keluar." Seiring waktu, desas-desus berkembang bahwa rumah itu dihuni oleh arwah keluarga Pak Arya yang tewas secara tragis. Beberapa versi cerita mengatakan bahwa mereka dibunuh dalam perebutan harta, sementara yang lain menyebutkan bahwa Pak Arya melakukan ritual terlarang untuk melindungi kekayaannya, tetapi semuanya berujung pada kehancuran keluarganya sendiri. Hingga hari ini, rumah itu tetap berdiri kosong, menjadi tempat yang dihindari warga sekitar. Namun, bagi mereka yang berani mendekat, rumah itu selalu menyambut tamu dengan keheningan yang mencekam, dan terkadang dengan suara-suara yang mengundang rasa takut. Namanya Rio, seorang vlogger eksplorasi tempat angker yang sedang naik daun.
Setelah mendengar kisah menyeramkan tentang rumah megah di Bukit Darmo, ia merasa ini adalah peluang sempurna untuk mengangkat kontennya ke tingkat berikutnya. Tanpa pikir panjang, ia membawa kamera, senter, dan sedikit perlengkapan lainnya, bertekad untuk menjelajahi rumah itu seorang diri. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Rio berdiri di depan gerbang besar yang sudah berkarat, memandang rumah yang menjulang gelap di balik pepohonan lebat. Oke, guys, malam ini kita akan membuktikan apakah cerita-cerita itu benar, katanya ke kameranya dengan senyum percaya diri. Ia mendorong gerbang yang mengeluarkan bunyi berderit keras, seperti protes dari besi tua yang tak terurus. Langkah kakinya bergema di jalan setapak yang dipenuhi dedaunan kering. Semakin dekat ke pintu utama, hawa dingin semakin menusuk. Pintu rumah itu, meskipun terlihat rapuh, terbuka dengan mudah saat didorong. Di dalam, kegelapan menyelimuti ruangan luas dengan lantai marmer yang retak dan dinding penuh lumut. Rio menyalakan senter, menyorotkan cahaya ke setiap sudut. Ia melihat tangga besar menuju lantai atas, lampu gantung besar yang berdebu, dan perabotan yang sudah hancur termakan waktu. Tempat ini benar-benar menyeramkan, gumam Rio, setengah kepada dirinya sendiri, setengah untuk kameranya. Saat ia berjalan menuju ruang tamu, tiba-tiba terdengar bunyi langkah kaki di lantai atas. Rio menghentikan langkahnya, menahan napas. Halo, ada orang di atas. Ia mencoba bersikap tenang, tetapi suaranya bergetar. Tidak ada jawaban, hanya keheningan. Rio memutuskan untuk naik. Tangga kayu itu berderit setiap kali diinjak, seakan ingin runtuh. Di lantai atas, suasana terasa lebih mencekam. Lorong panjang yang gelap hanya diterangi oleh cahaya senter kecilnya. Di salah satu pintu, ia melihat sebuah kamar yang pintunya sedikit terbuka. Perlahan, Rio mendorong pintu itu. Ruangan itu kosong, kecuali sebuah cermin tua besar di salah satu sudut. Saat ia mendekati cermin, tiba-tiba cermin itu memantulkan sosok lain di belakangnya, seorang wanita dengan gaun putih panjang dan rambut terurai. Rio berbalik cepat, tetapi tidak ada siapapun di sana. Ia kembali menatap cermin, dan sosok wanita itu masih ada, kali ini tersenyum menyeramkan. Seketika, cermin itu pecah tanpa peringatan, menghujaninya dengan pecahan kaca. Rio terjatuh, napasnya tersengal. Ia mencoba lari keluar dari kamar, tetapi lorong di depannya kini terlihat berbeda, seakan memanjang tanpa ujung. Rio mulai mendengar bisikan di sekelilingnya, bisikan yang memanggil namanya. Rio, Rio. Suara itu terdengar semakin dekat, semakin jelas. Ia melihat bayangan-bayangan melintas di ujung lorong, dan saat ia mencoba bergerak, kakinya terasa berat. Puncaknya, sosok wanita yang sama muncul di depannya, kali ini dengan mata kosong dan senyum yang menyayat hati. "Kenapa kamu datang ke sini?" tanyanya dengan suara yang menggema. Rio hanya mampu berteriak sebelum semuanya gelap. Keesokan paginya, warga sekitar menemukan Rio tergeletak di depan gerbang rumah, tak sadarkan diri. Kamera yang ia bawa masih menyala, tetapi rekamannya hanya berisi suara-suara aneh dan gambar buram yang penuh gangguan. Setelah siuman, Rio tidak pernah berbicara lagi tentang apa yang ia alami di dalam rumah itu. Namun, ia juga tidak pernah kembali membuat konten eksplorasi angker lagi. Rumor tentang rumah Bukit Darmo kini semakin berkembang, dan warga percaya bahwa siapapun yang mencoba mengusik ketenangan penghuni rumah itu akan berakhir dengan nasib yang sama seperti Rio.